korbannya juga ribuan alim Mu'tazilah itu kan sampai 10.000 korban pembantaian. Sebetulnya hanya beda persepsi saja sebetulnya. Hanya karena beda sudut pandang. Seseorang melihat sesuatu pasti tidak akan sama. Karena masing-masing melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, makanya dalam berdialog itu sebetulnya yang paling penting bagi saya bukan membangun argumentasi membenarkan pandangan kita, tetapi menggali bagaimana orang memandang itu. Itu saya kira nanti menuju kesepahaman, kalau tidak menjadi pertengkaran. Sebab bagaimanapun juga sulit bagi kita manusia melihat sesuatu dari sudut pandang. Yang namanya muhitun bil kafirin, muhitun bi kulli syai, itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa melihat sudut pandang ini. Nah, qadar dan qadar ini akan pemahamannya bahwa qadar itu artinya program awal sebagai planning, dan qadar itu adalah pelaksanaannya. Jadi ada pelita, ada repelita, ada pelita. Kalau masih dalam rencangan namanya rencana 5 tahun. Nanti pelita itu pelaksananya. Saya kira itu semuanya. Jadi kita sejak berawal bahwa mesti kita pahami ini, artinya bahwa qadar itu harus kita lihat. Pertama kita runut dulu bahwa hidup kita ini adalah panggung sandiwara. Seperti Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Artinya sandiwara. Nah, kalau kita bicara sandiwara, itu sudah barang tentu caranya tidak mungkin terjadi semua orang yang bermain silakan main panggung lalu ngambil peran masing-masing. Ya bukan begitu. Diplot dulu, ya kan gitu. Lalu sekarang seorang ada skenarionya, lalu dibikin sinopsisnya. Kalau lakon itu berapa bab, berapa pasal dan sebagainya. Kemudian juga sang sutradara mencari pemain-pemain wataknya, akan dipelajari karakteristiknya seperti apa, perannya apa dan sebagainya. Tidak mungkin orang naik ke panggung pengen jadi raja semua. Nah, itulah makanya kita hadir di bumi itu adalah plot dari Allah semuanya, kita tinggal melaksanakan. Jadi artinya bahwa sebelum ini terjadi sudah ada program dulu. Jadi sudah diinstal oleh kita ini nanti berjalan seperti apa. Lalu yang jadi masalah ketika kita beragama, di situ ada Allah menyuruh kita, Allah juga melarang kita. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan larangan, kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan perintah, kita dapat dosa. Kalau kita melaksanakan larangan, namanya dapat dosa juga. Tetapi ketika itu semuanya sudah ditentukan, apalah artinya perintah? Ini yang jadi persoalan diangkat sejak awal mula oleh kaum Mu'tazilah. Bahwa tidak mungkin qadar dan qadar itu ada. Sebab nanti bertentangan dengan keadilan Tuhan. Pak Profesor Dr. Dedi ditentukan oleh Allah melarat, ya kan? Ditentukan jahat umpamanya. Lalu Allah suruh jadi orang yang baik. Lalu di mana artinya? Ini pertanyaan para kaum Mu'tazilah seperti itu. Jadi Allah itu dalam pemikiran orang Mu'tazilah bahwa sekali Allah bikin manusia, Allah harus berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada manusia untuk memilih. Atas dasar memilihlah itu, maka keadilan Tuhan bisa dibuktikan. Nah, kalau sudah ditentukan apa artinya perintah? Kalau Allah sudah menentukan engkau menjadi orang kafir, apa artinya Allah menyuruh orang beriman? Ya kan seperti itu. Nah, sehingga Mu'tazilah mengatakan tidak ada qadar dan tidak ada qadar. Artinya bahwa kita sebagai gambaran sajalah
mungkinkah seseorang diikat tangannya, diikat kakinya, lalu dilemparkan ke tengah lautan dan diperintah jangan tenggelam? Kan tidak masuk akal. Perintah jangan tenggelam itu ya dibuka ikatannya supaya kita bisa berusaha. Nah, itu pengertian dari Mu'tazilah semacam itu. Kemudian yang Jabariyah, ya semuanya sudah ditentukan sampai sekecil-kecilnya, sampai daun kering pun jatuh itu sudah tercatat jam berapa, menit berapa, detik keberapa. Ya, nasib seseorang sudah akhirnya diganti kayak gitu. Seperti itu. Nah, sehingga seseorang memilih akidah dalam meyakini ada qada-qadar, ada kecenderungan psikologis. Kalau orang hidupnya, usahanya selalu banyak berhasilnya, itu lebih memilih Mu'tazilah. Tapi kalau bangkrut dulu, lebih milih Jabariyah. Tapi kalau yang kadang-kadang berhasil, kadang gagal, milih NU. Kira begitulah. Jadi ini persoalan kita lebih terserah. Saya tidak merekomendasikan Jabariyah atau Mu'tazilah atau Qadariyah, terserah. Tetapi sampai sekarang kita tidak berani mengkafirkan atau memurtadkan orang Mu'tazilah. Mereka juga orang Islam. saja. Nah, oke, itu kira-kira satu pendahuluan saja. Kemudian